Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 15 bait yang pertama. Berhimpun semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 2 bait yang pertama, Suci, Suci, Suci. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuki pengakuan dosa. Terlebih dahulu kita menerima hukum kasih dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Kekasih Tuhan, keinginan dan hasrat kita tentu ingin melakukan semua perintah Tuhan dengan sempurna. Namun dalam kenyataannya seringkali kita jatuh ke dalam dosa dan melanggar perintahnya. Untuk itu marilah kita bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan di dalam doa mohon ampun. Bapa di surga, dengan segala kerendahan hati kami bertelut di hadapan-Mu. Kami mengakui dosa-dosa kami yang kami lakukan baik dalam pikiran, perasaan, perkataan maupun perbuatan yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, marilah kita menyanyikan Kidung Penyesalan, Kidung Jemaat 27 bait yang pertama.
Kidung Jemaat 27 bait yang pertama, meski tak layak diriku. Kekasih Tuhan, setelah kita mengakui segenap dosa dan kesalahan kita, kita diingatkan akan anugerah Tuhan yang luar biasa, anugerah yang kita terima. Dan saat ini kita diingatkan melalui Mazmur 33 ayat 18 sampai dengan 19. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Demikian anugerah yang kita terima dari Tuhan, dan saat ini kita menerima petunjuk hidup baru dari Mazmur 46. Mazmur 46 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Demikian petunjuk hidup baru yang kita terima, marilah kita sanggupi, kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan di dalam kita beribadah saat ini kita tanggapi dengan nyanyian kesanggupan. Kidung Jemaat 392 bait yang pertama. Kidung Jemaat 392 bait yang pertama, ku berbahagia. Yesus abadi, kemuliaanmu, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama memasuki doa syukur dan syafaat. Bapa di surga yang penuh kemuliaan dan kuasa, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang menyelamatkan kami melalui darah Kristus, saat ini Tuhan kami menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena dalam perjalanan hidup dan kehidupan kami merasakan tuntunan kuasa Tuhan melalui karya Roh Kudus-Mu
yang menuntun dan membimbing kami. Engkau senantiasa menolong keluarga kami masing-masing. Dalam situasi apapun, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kemampuan kepada kami untuk mewujud nyatakan tanggung jawab kami sebagai keluarga Kristen. Terima kasih Tuhan, Kau mampukan kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menerima satu dengan yang lain. Engkau mampukan kami untuk berkomunikasi dengan baik dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan orang tua kami. Tuhan, kami juga bersyukur karena Engkau senantiasa memberkati jemaat Tuhan. Engkau mampukan kami untuk bersama-sama bergandeng tangan, menunjukkan pelayanan dalam situasi apapun. Kami bersama-sama sebagai majelis, sebagai komisi, sebagai jemaat, panitia yang ada. Engkau sendiri yang mampukan kami untuk saling memperhatikan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan Engkau mampukan kami untuk memelihara iman percaya kami. Engkau mampukan kami untuk menjadi saksi yang hidup. Bapa Surgawi, kelanjutan hidup dan kehidupan kami serahkan ke dalam kuasa Tuhan. Setiap rencana yang ada di keluarga kami masing-masing, yang ada di jemaat Tuhan, sucikan Tuhan supaya semuanya dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini menderita sakit, yang saat ini dalam kepenatan. Kami mohon kehadirat-Mu Tuhan. Kami yakin Engkau hadir. Mampukan saudara-saudara kami merasakan kehadiran-Mu, merasakan pertolongan-Mu. Dengan demikian Tuhan, dalam situasi sakit, kepenatan, jemaat Tuhan senantiasa merasakan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Bapa Surgawi, kami haturkan segenap rancangan hidup kami sepenuhnya di dalam kuasa-Mu. Ampuni segenap dosa dan kesalahan kami. Kami mohon Tuhan, dengan kebijaksanaan-Mu Engkau melengkapi dan menyempurnakan doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita diberi waktu untuk mengumpulkan persembahan. Dasar mengumpulkan persembahan diambil dari Mazmur 100 ayat 3 dan 4. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya. Dengan puji-pujian bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Marilah pengumpulan persembahan diiringi kidung jemaat 450 bait yang pertama. Hidup kita yang benar. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu atas segala rahmat, berkat, serta penyertaan-Mu.
Sampai saat ini Engkau beri kami kesehatan, rezeki yang melimpah. Tuhan, saat ini kami mengumpulkan persembahan, sucikan persembahan ini, supaya bisa untuk memuliakan nama-Mu. Berkati saudara-saudara yang bertugas mengelola persembahan ini. Tuhan, berikan mereka kebijaksanaan. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan menerima firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati Bapak Pendeta yang akan melayani. Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang Engkau berikan. Dan kami mohon pengampunan atas segala dosa yang kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, kita bersama-sama akan menerima firman Tuhan. Bacaan diambilkan dari Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardai angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan dari Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Yang berbahagia adalah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan yang melakukannya. Haleluya. Jangan takut. Judul khotbah saat ini, jangan takut. Kekasih Tuhan, setiap orang pasti pernah merasakan yang namanya takut. Jadi takut itu menjadi bagian dari hidup manusia. Ketidakmampuan mengatasi rasa takut akan berdampak pada penguasaan diri. Itu akan menjadi cemas, panik, dan gegabah. Juga akan berdampak pada ketahanan diri. Tubuh menjadi mudah sakit. Juga berdampak pada relasi dengan sesama, karena rasa takut menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam. Dan ketakutan itu kalau dipelihara akan membuat hidup ini mengalami kerusakan dan kehancuran. Dan saat ini kita bersama-sama diingatkan oleh Tuhan agar kita percaya pada kasih dan pertolongan Tuhan dalam menghadapi rasa takut. Kekasih Tuhan, ketakutan yang luar biasa bisa menimbulkan kepanikan. Dan orang yang panik pikirannya pendek dan juga gegabah, menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam. Itu dirasakan oleh Tuhan Yesus ketika para murid menghadapi
situasi yang menumbuhkan ketakutan, ada gelombang yang besar dan perahu hampir tenggelam. Kepanikan yang luar biasa dan menyalahkan Yesus yang sedang tidur. Ketakutan yang luar biasa yang kemudian membuat mereka panik, tidak ingat bahwa profesi mereka nelayan. Sebenarnya kalau mereka itu nelayan, pasti mereka sudah tahu bagaimana menghadapi gelombang yang besar. Namun ketakutan yang luar biasa membuat menyalahkan Yesus, kemudian kepanikan yang luar biasa, dan menganggap Tuhan Yesus tidak peduli dan membiarkan mereka. Dan dalam cerita yang kita baca tadi, Tuhan Yesus bangun kemudian berkata, "Diam, tenanglah." Kalau di dalam ayat yang kita baca tadi, tentu diam dan tenang ini menghardi angin dan danau menjadi teduh kembali. Kekasih Tuhan, sebenarnya sang guru tidak hanya menenangkan angin, melainkan menenangkan diri para murid yang sedang ketakutan, yang mulai berdampak pada kepanikan yang luar biasa. Perkataan Tuhan Yesus mengajak para murid untuk diam dan tenang bukan berarti pasif, fatalistik. Artinya diam tetapi tidak melakukan sesuatu. Jadi Tuhan Yesus tenang, diam, namun ia bertindak menenangkan angin ribut. Kekasih Tuhan, kita bisa melihat bagaimana ketika ketakutan itu muncul, yang paling ironis kemudian menghilangkan harapan, seolah-olah tidak ada harapan di sekitar mereka. Kemudian tidak mudah percaya kepada orang lain, malahan sampai para murid ini lupa kepada Tuhan yang menolong mereka dengan mujizat-mujizat di masa lalu. Kalau kita perhatikan di ayat yang terakhir 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Luar biasa. Sampai pada Tuhan pun itu mengalami kegoncangan, tidak tahu siapa Tuhan Yesus. Kekasih Tuhan, untuk kehidupan kita saat ini, kalau tidak hati-hati, ketakutan yang luar biasa ini bisa muncul. Ketakutan yang luar biasa membuat kita menyalahkan orang lain dengan apa yang diperbuat oleh orang lain, terlebih lembaga. Walaupun tentu semuanya dengan kehati-hatian, dengan kebijaksanaan, dengan pembicaraan yang cukup panjang. Di keluarga ada yang mau pergi, bisa saja menjadi diskusi kecil bagaimana mengatasi ketakutan dan bagaimana tetap menghadapi kewaspadaan. Dan di dalam kita menghadapi ketakutan zaman sekarang, mari kita yakin bahwa kita di dalam perahu kehidupan kita ada Tuhan Yesus. Dan kita yakin bahwa Tuhan Yesus kita akan menolong. Melalui karya Roh Kudusnya kita akan ditolong. Untuk itu, mari kita menghadapi, karena dampaknya membuat kita panik, dampaknya bisa membuat kita sakit, dampaknya malahan pikiran kita ini negatif terhadap orang lain. Untuk itu marilah kita ingati Yesus berada bersama-sama dengan kita di perahu keluarga kita, di perahu jemaatnya. Mereka menolong, dan kita juga mendapatkan sabda Tuhan, diam, tenanglah, menenangkan hati, kemudian menata dengan hati yang jernih. Dengan demikian kita tidak takut, kita mampu menghadapi ketakutan, karena
ada Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati kita. Mari kita lawan rasa takut dengan kuasa Tuhan. Amin. Waktu teduh untuk kita. Waktu teduh cukup, kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Kita tutup kebaktian kita saat ini. Bapa di surga, kami menghadap kehadirat-Mu mengucapkan syukur dan terima kasih. Sungguh Engkau bersabda, Engkau menyapa kami menghadapi situasi perasaan yang ada di dalam hati kami, yang saat ini juga mungkin dirasakan banyak orang di seluruh Indonesia, bahkan di dunia menghadapi COVID-19. Ada perasaan takut. Dan saat ini Tuhan, sapaan sabda-Mu meneduhkan kami supaya kami jangan takut. Ada Tuhan yang senantiasa menolong, memampukan kami menghadapi rasa takut. Tuntun kami Tuhan untuk hidup kami selanjutnya tetap memiliki pengharapan, tetap memiliki keyakinan bahwa Tuhan menolong kami, memampukan kami berjalan dalam situasi apapun. Bapa di surga, kami hendak bersama-sama berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama menyanyikan nyanyian akhir ibadah Kidung Jemaat 363, bait yang pertama, bagi Yesus kuserahkan. Hidupku seluruhnya
Kekasih Tuhan, marilah kita perbarui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan jadilah saksi Tuhan Yesus. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat yang kami kasihi, berita gereja bisa dilihat di grup WA Jemaat GKJ Petan. Marilah saat ini kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 348 bait yang pertama.